Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fadilah Humaira dengan NIM 411976 dari lokal IAT 4B, di mana saya kelompok 3 dari mata kuliah Sirah Nabawiyah, di mana saya Fadilah Humaira akan menyampaikan mengenai sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dinyatakan di dalam buku Sirah Nabawiyah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi, di mana kelahiran Rasulullah bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Abrahah menyerang Ka'bah, sehingga pada tahun itu disebut dengan tahun gajah. Dan pada tahun itu juga disebut dengan tahun jahiliyah atau zaman jahiliyah, karena terjadi kebodohan, bukan masalah kebodohan dalam pengertian akhlak gitu. Jadi kebodohan dalam artian akidah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang mana beliau memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibundanya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau telah wafat 2 bulan sebelum beliau dilahirkan. Rasulullah SAW ketika dilahirkan disambut oleh kakek dan ibundanya. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah dan memberikan nama beliau dengan sebutan Muhammad, di mana Muhammad itu adalah nama yang belum ada di kalangan bangsa Arab, yang artinya Muhammad artinya terpuji, karena keinginan dari Abdul Muthalib yaitu cucu beliau seorang yang terpuji. Kemudian dengan kebiasaan orang Arab, yaitu ketika ada bayi yang lahir maka akan disusui. Ketika itu Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatun Sa'diyah, yaitu seorang penyusu dari kalangan yang kurang. Dengan ketika beliau menyusui Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan rezeki kepada keluarga beliau, sehingga keluarga beliau dapat memenuhi kebutuhannya hidup dengan kecukupan. Kemudian pada usia 2 tahun Nabi Muhammad SAW didatangi oleh 2 orang pria. Kemudian dada beliau dibelah, yang mana 2 orang itu, pria itu adalah 2 orang malaikat yang diperintahkan Allah untuk membelah dada Nabi Muhammad untuk menghilangkan godaan syaitan yang ada di dalam Nabi Muhammad dan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW meminta ibundanya untuk menziarahi makam ayahandanya Abdullah. Kemudian di dalam perjalanan ibundanya Nabi Muhammad, Siti Aminah, jatuh sakit. Kemudian Siti Aminah wafat di desa tersebut, sehingga Nabi Muhammad menjadi seorang yang yatim dan piatu. Kemudian setelah ibundanya Nabi Muhammad wafat, maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah beberapa tahun kemudian Abdul Muthalib pun wafat. Kemudian Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Muthalib. Ketika pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berniaga atau berdagang ke negeri Syam, di mana di dalam perjalanan Abu Muthalib ditemui oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Bukhairah, di mana pendeta tersebut menyatakan kepada paman beliau Abu Thalib bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, utusan Allah, nabi yang terakhir. Maka paman beliau Abu Muthalib merawat Nabi Muhammad SAW.
Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad pun berniaga barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian pada usia 25 tahun tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang mana perintah ini adalah wahyu pertama yang berisi perintah tentang membaca. Yang mana wahyu pertama ini Nabi Muhammad mendapatkannya di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun. Mungkin sekian mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad, sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.